Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Para ikhwan yang Allah muliakan, sungguh kenikmatan ini selalu perlu kita hadirkan dalam diri kita. Kenikmatan bisa berada dalam kondisi kita bersama-sama belajar Al-Quran. Karena ketika kita berada pada ini kondisi berarti Allah menginginkan kebaikan untuk kita sekalian. Ya. Ini perlu kita hadirkan sekalian. Kalau kita baca itu buku yang kita kenal semuanya, buku Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, yang berawal dari buku Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Lalu akhirnya disingkat dengan buku Mukhtasar Minhajil Qasidin. Ringkasan minhaj, panduan. Panduan Al-Qasidin, orang-orang yang berkehendak untuk menuju Allah SWT. Ya, maksud ya. Ya. Kemudian antum perhatikan, kitab pertama yang disebutkan adalah kitab Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi wa Fadlihi. Kitab ilmu, demikian pula keutamaannya. Ikhwan, dan ternyata hadis pertama yang disebutkan oleh beliau, ya, Imam Ibnu Qudamah dalam buku ini, al-hadis dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan sami itu, masya Allah, sami itu, saya ini mendengarkan langsung. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarkan Rasul Allah. Saya bayangkan Rasul Allah, utusan Allah, ini bukan orang biasa ini. Saya mendengarkan Rasul Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul, bersabda. Kan? Apa akhi? Apa yang beliau katakan? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka yufaqihu fid din, Allah akan menjadikan orang itu faqih, memahami dengan dalam tentang ad-din, tentang agama ini, tentang Islam ini. Masya Allah. Coba ikhwah kita hadirkan, ya. Kita hadirkan perkataan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Apakah dibuatkan hartanya banyak? Dibuatkan cakep cantik? Ternyata yang disebutkan sini adalah yufaqihu fiddin. Allah akan menjadikan orang itu faqih, ya. Yufaqihu, faqih, memahami dengan dalam fiddin, tentang agama ini. Dan itu berawal dari belajar memang. Dari belajar, meluangkan waktu untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami ini agama. Apa itu yang pelajari? Mempelajari tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Di antaranya mempelajari tentang makna-maknanya. Mendengarkannya. Lalu lihat baru ayatihi. Memperhatikan akan makna-maknanya. Dengan tujuan waliyatazakkarul albab. Orang-orang yang berakal sehat di antara mereka itu bisa mengambil pelajaran daripadanya. Sekalian. Buat apa sekalian? Buat apa kita ini belajar? Buat apa? Lalu kita tadabbur, lalu kita ambil pelajaran padanya, agar bisa mengantarkan hidup kita ini, ya, menjadi hidup yang penuh dengan hal yang menakjubkan. Masya Allah. Hidup yang dipenuhi dengan hal-hal yang menakjubkan.
Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Semuanya Masya Allah. Hal-hal yang menakjubkan. Dan itu memang ada ciri orang-orang yang beriman. Seperti yang disebutkan oleh beliau, alaihi salatu wassalam. Ajaban li amril mu'min. Masya Allah. Ajaban sungguh menakjubkan. Li amril mu'min. Keadaan seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua keadaannya itu bagus. Semua keadaannya itu khair. Baik. Itu perhatikan. Di hadis tadi ada kata-kata apa? Khair. Barang siapa yang Allah menginginkan khair kebaikan kepadanya. Caranya apa? Menjadikan dia itu memahami dengan dalam agama ini. Nah, di sini Nabi menyebutkan sekalian tentang bagaimana ya agar seorang itu punya hidup yang semuanya khair. Khair. Kata beliau adalah apa? Ketika dia menjadi orang beriman, inna amrohu kulla khair. Maka semua keadaannya itu bagus baginya. Ya, bagus baginya. Nah, kita pernah sebutkan kan? Kalau dia timpa dengan ditimpa dengan sarro, kebaikan, hal-hal yang mengenakan, dia itu syakar. Dia itu bersyukur, maka kesyukuran itu bagus bagi dia. Wa in asobahu sarro, dan jika dia ditimpa dengan sebuah hal yang mudorot, hal yang hal yang nggak mengenakan, maka dia itu sobar. Dia itu bersabar, fakana khairon lahu. Maka itu kesabaran pun bagus baginya. Jadi sekalian, ini menunjukkan siapapun kita, sampai pada titik apa kita punya keilmuan, sekalian, keilmuan agama ini, sekalian, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti berada pada posisi duduk, ya, duduk mendengarkan dari orang lain. Masya Allah, baik sekalian. Mendengar orang lain, orang lain. Kenapa? Karena ya, kondisi kita duduk sekalian, secara khusus kita mendengarkan Al-Quran dari orang lain, itu akan bisa punya pengaruh yang sangat besar terhadap kita, terhadap hidup kita. Mungkin yang kita dengarkan itu hal-hal yang sebenarnya sekalian itu udah tahu, ya. Secara keilmuan kita udah tahu. Tapi ya kita ini hidup wahib banyak sekali keadaan yang kadang nggak mengenakan. Maka kadang-kadang kalau kita mendengarkan dari orang lain sesuatu, ya, apa ta'ala itu berhubungan dengan Al-Quran ataukah sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa membuat pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita, dalam hidup kita sekalian. Karena itulah eh, kita selalu akan mengajak, ayo mengkondisikan diri kita ini selalu berada dalam kondisi, berada dalam keilmuan, dalam keilmuan. Ada antaranya dalam halakoh tarbiyah Al-Quran, halakoh tarbiyah ini sekalian. Ya, ada saatnya kita yang menjadi murabbi, menjadi ustadznya, menjadi menjadi apa? Pengisi materinya, dan ada saatnya kita menjadi peserta. Maka ketika berada pada kondisi seorang murabbi, ya seorang ustadz, maka kita hadir dengan kesiapan menyampaikan materi. Dan kalau kita hadir sebagai seorang murabbi, seorang peserta, seorang yang belajar, maka kita hadir sekalian dalam posisi yang terbaik. Posisi yang terbaik. Ya. Coba kalau misalnya saya jadi murabbi, gaya duduk saya apa dipandang mata tak mengenakan, acak-acakan, tempatnya nggak nyaman, ya, sekalian. Bagaimana yang melihatnya itu? Nggak enak. Demikian pula sekalian, ketika seorang guru melihat ya muridnya itu dalam kondisi kok nggak nyaman, belajarnya nggak nyaman, dari wajahnya nggak nyaman, tambah nggak semangat belajarnya sekalian. Nah, itu tentu eh, apa membuat kita nggak berada di posisi yang terbaik. Makanya perselian ini kita perlu hadirkan ya, Ki. Hadirkan tentang hadis ini. Siapa saja Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan menjadi orang itu fakih, ya, memahami dengan agama ini. Dan itu berawal dari apa? Dari pengkondisikan diri kita sekalian. Pengkondisikan diri kita. Walaupun kita belajarnya secara online, kan,
Bagaimana kita kondisikan benar-benar kita seperti orang offline. Ya. Cuma ya masalah waktu, masalah jarak, keselian, masalah kondisi yang mungkin membuat kita ini sekarang belajarnya ini secara secara online. Tapi para ikhwan muliakan, yang kita harapkan walaupun kita itu belajar secara online, ya, secara online, tapi seperti kita belajar secara online. Secara apa? Secara offline. Insya Allah. Penuh perhatian, penuh pengkondisian, semua hal yang nggak berhubungan dengan acara kita amankan. Oh, itu luar biasa. Termasuk masalah HP. Masalah HP itu. Bagaimana kita amankan dia sekalian ketika kita sedang berada pada kondisi kebersamaan. Kondisi kebersamaan. Ini luar biasa nih. Ya, sampai Masya Allah kita tuh dengar beberapa orang-orang ini, orang-orang itu Masya Allah luar biasa ya. Mereka buat posting-postingan, sampaikan ya, bagaimana itu ada ketika berkumpul, ketika sedang berbicara. Mereka ingatkan ya, untuk apa? Di antara adab adalah tidak sibuk dengan HP. Ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Kita ingat betul juga ya, ngobrol sambil pegang HP, Masya Allah kan gitu kan. Kita kayak biasa saja itu. Tapi dia bilang ini kurang kurang beradab. Oh, seperti ini bukan ustadz, bukan ulama, tapi dia merasakan dia bisa menyampaikan seperti begitu. Ya, begitu. Dan saya pribadi melihat beberapa guru-guru saya itu, Masya Allah, itu kalau ngomong sama orang lain itu hampir nggak pernah, ya, nggak pernah itu terlihat dia itu pegang HP. Bertahun-tahun sama dia itu hampir nggak pernah saya melihat kalau dia ngomong sama orang lain itu akhir dalam posisi apa? Posisi sedang apa? Sedang eh, apa selain berinteraksi dengan HP-nya. Artinya apa? Ketika berkumpul dengan orang-orang lain akhir fokus berinteraksi. Ketika belajar, fokus belajar. Ketika sama-sama orang lain, fokus komunikasi. Ya, fokus komunikasi. Nah, itu persoalan. Itu beberapa hal-hal yang perlu kita kondisikan dengan harapan ya kita bisa mendapatkan ya banyak kebaikan dari apa yang kita dapatkan tersebut. Ustaz yang menyampaikan pada hari ini ya eh, saya mau menyampaikan sesuatu yang saya pribadi baru sadar belakangan ya. Saya belakangan apa dari apa yang diperbuat oleh orang-orang hebat yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya, dari kisah-kisah mereka yang kita mungkin sudah sering baca. Tapi Masya Allah, kita kadang nggak memperhatikan apa yang mereka katakan, akhi, dalam beberapa kondisi yang berbeda, ya. Tapi mereka mengatakan hal yang sama kepada orang lain. Ya, di antaranya apa yang mau kita pelajari pada hari ini. Ya, dari seorang pribadi sangat luar biasa, ya. Seorang bapak kepada anak-anaknya. Berarti itu seperti seorang bapak kita kepada anak-anak kita. Seorang guru kepada murid-muridnya. Seorang ustadz kepada murid-muridnya. Seorang teman kepada temannya. Seorang suami kepada istrinya. Kenapa? Ya, karena ada kondisi-kondisi yang mengharuskan ya seorang bapak mengingatkan anaknya, seorang suami mengingatkan istrinya, seorang teman mengingatkan temannya, seorang pemimpin ingatkan anak buahnya. Apa itu? Ketika ada kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Nah, dan ini perkataan lagi disebutkan oleh Nabi ini dalam dua kondisi yang berbeda. Dua kondisi yang berbeda dengan apa rentan waktu yang sangat panjang. Tapi Masya Allah, Allah akhirnya menukilkannya kepada kita sekalian untuk bisa menjadi penerang untuk hidup kita sekarang. Karena sekalian, hidup mereka itu adalah hidup yang berisi hidayah. Kata Allah, fabihudahum muqtadih. Fabihudahum, maka dengan hidayah dari mereka. Iqtadih, ya, jadikanlah sebagai kuduah. Iqtadih, ya, ikutilah mereka. Jadikanlah dia sebagai kedua kita. Ya. Siapa itu akhi? Yaitu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam.
Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, yang beliau itu akhi eh, mendapatkan beberapa kondisi yang tidak mengenakan dalam hidup beliau. Hidup beliau berhubungan dengan anak-anaknya. Dengan anak-anaknya itu. Lalu sekalian beliau mengatakan dalam dua kondisi yang berbeda. Ya, sebuah perkataan singkat yang sangat luar biasa. Yang seharusnya menjadi perhatian kita ikut sekalian. Apa itu akhi? Perkataan Yusuf, perkataan Yakub kepada anak-anaknya, ya, fasoberun jamil. Itu akhi. Fasoberun jamil. Kesabaran itu indah. Ini perkataan boleh sebutkan dua kali akhi. Ya, dua kali dalam waktu yang sangat panjang bedanya itu. Yang pertama, sekalian, kapan akhi? Dikatakan pada sekalian yang muliakan di surat Yusuf ayat yang ke-18. Ya. Yang kedua, di surat Yusuf ayat yang ke-83. Ya, ini kalau kita baca kisah Yusuf ini luar biasa. Ya. Sampai Allah mengatakan di awal surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Sungguh-sungguh kami Allah akan menceritakan kepadamu ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan cara mewahyukan kepada engkau Al-Qur'an ini. Masya Allah sekalian. Oke, ini panjang cerita sekalian, panjang ceritanya. Ya, di antaranya apa? Saudara-saudaranya Yusuf itu, ya, itu iri, ya, dengan Nabi Yusuf. Akhirnya mereka itu bersepakat, ya sekalian, untuk menzolimi Yusuf agar hilang dari pandangan mereka. Ya, agar hilang dari pandangan mereka para sekalian. Lalu mereka membuat makar, sekalian, membuat makar, ya, sampai pada akhirnya sekalian mereka itu, alhamdulillah, ya, panjang ceritanya sekalian, sampai akhirnya mereka itu membuang Yusuf di dalam sebuah sumur. Ya, sumur di tempat yang sangat jauh dari rumah mereka. Lalu mereka datang, menemui Yakub, ya. Lalu mengatakan apa sekalian? Lalu mengatakan ehm, Yusuf dimakan oleh serigala. Antum lihat akhi. Antum lihat surat Yusuf ayat yang ke-17. Mereka mengatakan fa'akalahu dzi'bu. Yusuf itu dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana, dan engkau sungguh tidak akan percaya kepada kami walau kunna shadiqin, walaupun kami ini benar. Bayangkan. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib, dan mereka datang dengan membawa bajunya itu tapi dilumuri dengan darah, darah yang bohong, darah yang bohong, bukan darahnya serigala, ya, tapi sesuatu yang berwarna merah dari sesuatu yang lain. Sekalian. Baqala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya. Kata Yusuf, bahkan diri kalian yang telah menghiasi diri kalian perkara tersebut. Nah, ini ya. Fasoberun jamil. Lalu Yakub mengatakan apa? Soberun jamil. Kesabaran itu indah. Sekalian. Apa pujiannya? Akhirnya beliau kehilangan, ya, kehilangan kehilangan Yusuf sesudah itu. Itu awalnya, awalnya ketika mereka datang dengan tipuan mengatakan apa? Anaknya Yusuf dimakan oleh serigala. Membawa bukti bajunya yang apa? Yang telah dilumur, yang ada darahnya. Padahal dan dalam bohong. Lalu
Lalu Yakub mengatakan kepada mereka, fasoborun jamil. Kesabaran itu indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan atas apa yang kalian sebutkan tersebut. Ini akhi, yang pertama. Ya, kan panjang ceritanya kan akhi? Panjang ceritanya. Lalu ada musafir, ya. Lalu apa? Musafir itu kemudian masukkan ember ke dalam sumur tersebut. Ketika diangkat ada seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil sekalian. Ya, lalu kemudian apa akhi? Akhirnya Yusuf masuk ke istana raja. Tumbuh besar di istana pembesar kerajaan. Setelah itu kan ada ujian. Ya, pembesar kerajaan suka dengan Yusuf. Akhirnya buat makar. Semua pintu rumah dikunci. Akhirnya Yusuf ditolong oleh Allah. Tidak jatuh kepada perzinahan. Namun kemudian Yusuf terpenjara. Terpenjara sekalian. Terpenjara dalam waktu yang panjang. Akhirnya raja bermimpi, ya, bermimpi. Akhirnya Yusuf pun kemudian bisa memberikan tabir mimpinya. Akhirnya Yusuf keluar dari itu kerajaan. Akhirnya penceritanya ada masa paceklik. Maka saudara-saudara Yusuf pun datang menemui ke kerajaan, ke kerajaan. Ya, sampai pada akhirnya Yusuf sudah jadi pembesar di situ, pembesar di situ. Maka Yusuf membuat trik yang pada akhirnya membuat saudaranya Bunyamin tertangkap. Tertangkap. Maka maka pulanglah saudara-saudaranya menemui Yakub lalu mengabarkan kepada Yakub apa yang telah terjadi. Yang telah terjadi. Di mana, Ki? Di surat Yusuf ayat 83. Ya, 83. Coba kita lihat, Ki. Ini perkataan yang sama ini. Yusuf ayat 83. Ya. Irji'u ila abikum. Kembalilah kalian kepada bapak kalian. Fakulu. Lalu katakan kepadanya, ya abana, wahai bapak kami. Inna benaka saroko. Sesungguhnya anakmu itu Bunyamin saroko telah mencuri. Ya, telah mencuri. Wama syahidana kami gak melihat. Illa bima alimna. Kecuali apa yang kami ketahui sesudahnya. Wama kunna lil ghaibi hafizin. Dan kami gak bisa menjaga perkara-perkara yang gaib. Ya. Was'al qarya. Tanyakanlah penduduk negeri. Allati kunna fihi. Yang kami bersama-sama dengan mereka. Ya. Dan seterusnya. Selain. Jadi intinya apa? Sekarang kehilangan anaknya yang berikutnya yaitu Bunyamin. Yamin. Ya. Ikhwan sekalian, ketika mereka datang mengabarkan hal itu, maka Allah menyebutkan tentang perkataan Yakub ayat yang ke-83. Sama perkataannya dengan apa yang dulu dia katakan waktu kehilangan siapa? Yusuf. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tetapi diri kalianlah yang telah menghiasi, ya, menghiasi perkara itu untuk kalian. Fasoberun jamin. Masya Allah. Ini dia. Dia mengulang perkataan yang sama yang dulu dia perkatakan waktu kehilangan Yusuf. Yusuf waktu masih kecil. Fasoberun jamil. Kesabaran itu indah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mendatangkan mereka semuanya. Ya. Kenapa? Innahu huwal alimul hakim. Karena sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui dan maha bijaksana. Ikhwas sekalian, apa hal yang saya ingatkan di sini sekalian? Bagaimana Yakub itu ya dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi punya masalah, ya, mengatakan perkataan yang sama kepada anak-anaknya. Ya, apa itu akhi? Fasoborun jamil. Kesabaran itu indah. Masya Allah.
Pertama dulu waktu kehilangan Yusuf dan sekarang ketika kehilangan saudaranya Bunyamin. Fasoburun jamil. Ikhwah, coba ikhwah. Kita bayangkan ini, akhi. Kalau satu persatu ya, seseorang itu kehilangan orang-orang yang dia cintai. Kehilangan ya dengan cepat dalam pandangan matanya. Ya. Mendapatkan berita, ya berita meninggal nggak meninggalnya anak yang dicintai. Anak yang pertama, anak yang kedua. Dan ketika mereka dikabarkan meninggal, dia nggak melihatnya. Ya, hanya dikabarkan oleh orang-orang yang dia percaya. Ya, dia percaya. Ya, kalau asalnya, ya aku percaya kepada apa yang dikabarkan oleh saudara-saudara Yusuf tersebut. Waktu mengabarkan Yusuf dimakan serigala, ini buktinya ini. Demikian pula waktu dikabarkan Bunyamin itu mencuri, ya. Mana buktinya? Tanya itu. Tanya orang-orang yang pergi eh, ke kerajaan. Ya. Iya, dan mereka mengatakan benar, ya. Benar. Kami dapat info di sana bahwasanya Bunyamin mencuri. Subhanallah. Tapi lihat sekalian bagaimana perkataan seorang bapak. Dia mengatakan fasoborun jamil. Ya, ini ujian. Ini ujian. Ini ujian yang doro, yang tidak mengenakan. Namun ketika ujian ini datang, maka fasoborun jamil. Kesabaran itu indah. Artinya kita semua harus bersabar. Saya harus bersabar. Kalian harus bersabar. Ya, menerima ujian ini. Tapi lihat apa perkataan dia? Perkataan optimis. Dia mengatakan asallah. Ya. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah. Bayangkan, asa itu kan semoga. Ya. Itu asa apa? Seperkataan semoga yang belum terjadi. Tapi harapan besar agar dia terjadi, terwujud. Itu mana asa? Dia mengatakan asallah. Semoga Allah ani ya'tiyani bihim jami'a, mendatangkan mereka semuanya, membuat kita bisa kumpul bareng lagi dengan mereka semuanya. Yusuf, demikian pula Bunyamin saudaranya. Terus tadian, ikhwan, kemudian cerita berlanjut, ya, berlanjut apa? Pada akhirnya apa? Mereka datang dan kemudian akhirnya mereka dikumpulkan oleh Yusuf, Yusuf, ya. Ya, ketika mereka datang, ya, mencari makanan, maka Yusuf mengatakan, ya, aku adalah Yusuf. Wahada akhi, dan ini saudaraku, saudaraku, siapa? Bunyamin. Ya, coba akhi, antum lihat itu. Ya, ayat keberapa itu akhi? Ya, bagian belakang. Jauh kan akhi? Eh, itu eh, lihat perkataan Yusuf. Aku adalah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Lihat berapa itu? Ah, ini dia. Dan akhi, ayat yang ke-90. Ya, ayat yang ke 90 akhi. Ingat perkataan Bapaknya sobrun jamil, ya. Lalu sekalian, ya, eh, akhirnya mereka datang, ya, masuk menyampaikan butuh makanan. Akhirnya kemudian sekalian, eh, Yusuf berkata kepada mereka, ayat 89. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi? Wahai, ya, wahai orang-orang ini, ya, apakah kalian mengetahui apa yang kalian telah perbuat kepada Yusuf dan saudaranya? Id antum jahilun, ketika kalian orang-orang yang jahil. Kalau mereka mengatakan a inna kala anta Yusuf, langsung mengatakan apakah engkau anak Yusuf? Ya. Qala ana Yusuf. Ya, aku adalah Yusuf. Wahaza akhi,
dan ini adalah saudaraku. Dua orang yang hilang. Sekarang apa? Sekarang berada di depan mata saudara-saudaranya. Ya, ana Yusuf wa hadza akhi, dan ini saudaraku, saudaraku Bunyamin. Qad mannallahu alaina. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada kami. Ini ya, sudah jadi pembesar, kami tetap selamat ya. Kami sekarang punya kedudukan yang mulia. Kenapa? Disebutkan kenapa mendapatkan manallah. Kenapa? Ini dia, akhi. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, wa yasbir, dan bersabar. Bersabar, ya. Fa innallaha, maka sungguh Allah itu la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan, ajrul muhsinin, balasan untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Insyaallah. Sekalian, berarti apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub, sobrun jamil, sobrun jamil, waktu kehilangan Yusuf yang pertama. Ya. Yang kedua, waktu dikabarkan, waktu dikabarkan Bunyamin mencuri, kehilangan kehilangan Bunyamin, akhirnya terwujud. Akhirnya terwujud. Sekalian, ini dia. Ya, kenapa? Maka Yusuf menyampaikan kepada mereka, apa sebab? Apa sebab mereka bisa mendapatkan posisi yang sekarang mereka lihat? Ya. Pembesaran kerajaan, tempat yang mulia kerajaan. Karena innahu mayyattaqi wa yasbir. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Apa itu takwa sekalian? Yang mempraktikkan kalamullah. Hudan lil muttaqin. Memahami tentang kalamullah. Ya. Yakub faham tentang kalamullah. Bagaimana mensikapi keadaan ketika dia menimpa dirinya. Bagaimana mensikapi ujian ketika menimpa dirinya. Sekalian, itu yang bertakwa. Innahu mayyattaqi. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa ya, kepada Allah, termasuk apa? Selalu berdoa kepada Allah. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, itu mana takwa diantaranya. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sungguh Allah itu tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang yang ihsan, yang berbuat baik, yang berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan muliakan, Masya Allah. Inilah ya, inilah perwujudan daripada perkataan Yakub dua kali. Fasoburun jamil, sabar itu indah. Ya, fasoburun jamil, sabar itu indah. Masya Allah sekalian. Real ya, orangnya kelihatan. Real, kisahnya terabadi ke dalam Al-Quran. Sehingga ini kita pun menjadi pelajaran untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam hidupnya mengalami ujian-ujian. Ya. Ini Yusuf, ya, suratnya surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Yusuf ini, Afirkron, Asri. Ini Yusuf ini, surat Yusuf, ini surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Ya, surat Makkiyah. Berarti apa? Diturunkan pada kondisi Nabi itu masih berapa pada fase Mekah. Yang kita tahu, beliau berdakwah menghadapi tantangan-tantangan yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy, dari penolakan, dari penghinaan sampai pemboikotan, sampai usaha pembunuhan. Ya, kan. Maka turunlah surat Yusuf ini sekalian. Buat apa? Buat menjadi ibro, ya, menjadi ibro, pelajaran yang sangat berharga buat beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam kondisi yang tidak mengenakan dari perlakuan orang-orang kafir Quraisy kepada. Terus saling muliakan, dan kita lihat bagaimana akhirnya berubah hidup Nabi karena kesabarannya sampai pada puncaknya beliau bisa menaklukkan kota Mekah
dan kembali kepadanya tanpa perang. Sabrun jamil. Sabrun jamil. Kesabaran itu indah. Ya. Para ikhwah yang Allah muliakan, eh, dan ini pula kita dapatkan ya dalam banyak ayat Al-Quran. Allah menyebutkan orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian berbeda-beda. Ada ujian sakit yang panjang oleh Nabi Ayub, akhirnya Allah sembuhkan. Ada ujian terpenjara yang luar biasa penjaranya. Nabi Yunus terpenjara dalam perut ikan. Kemudian masuk ke dalam samudera yang sangat luas, yang dipenuhi dengan gelapnya malam. Dan kemudian Allah selamatkan beliau. Dan juga berikutnya ada siapa? Nabi Zakaria yang sudah lama menikah sampai beruban, belum juga diberikan anak oleh Allah SWT. Tapi mereka bertakwa kepada Allah. Mereka bersabar ujian Allah. Sampai akhirnya apa? Fastajabna lahu. Allah menjawab doa-doa mereka. Doa-doa mereka. Dan pada akhirnya mengeluarkan mereka dari masalah-masalah mereka. Ayub akhirnya sembuh. Ya. Yunus akhirnya selamat. Zakaria akhirnya punya anak. Bahkan menjadi anak yang soleh. Yang dipilih oleh Allah juga untuk menjadi seorang nabi. Kesedihan. Kenapa? Karena sabar itu indah. Karena sabar itu indah. Ya, ya, ujian itu berat. Tapi ketika disikapi dengan sabar, maka sabar itu indah. Sabar itu indah. Karena dia diwujudkan dalam kondisi-kondisi yang Allah takdirkan untuknya. Ya. Itu akhirnya yang disebutkan. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Semua keadaannya itu bagus baginya. In asobahu sarra. Jika dia mendapatkan perkara-perkara yang sarra, ya, membuat dia itu masrur, dia itu gembira karena enak kondisinya, maka dia itu syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu. Maka kesyukuran itu bagus baginya. Tapi yang kedua, wa in asobahu dharra. Dan jika dia mendapatkan dharra, mudarat, hal-hal yang membahayakan dia, hal-hal yang tidak membahayakan dia, maka sobar, dia bersabar. Dia bersabar dalam ujian tersebut. Ya. Sabar menerimanya dengan sepenuh hati, tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka itu kesabaran akan akan berisi kebaikan untuknya. Maka itu kok sabar adalah kebaikan untuknya. Bagaimana Ki? Allah bisa menggantikan sesudah itu dengan kebaikan-kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan yang sebelumnya didapatkan sebelum kena musibah. Kena musibah. Dan itulah yang kita dapatkan. Mereka akhirnya diangkat martabatnya oleh Allah. Bahkan ya, bahkan kisah mereka itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Kata Allah, wa tarokna alaihi fil akhirin. Ya. Dan kami tinggalkan kenangan manis untuk orang-orang belakangan. Masya Allah. Kenapa? Karena kisah mereka terabadikan dalam Al-Quran. Terus saya muliakan, inilah hidup kita, ya. Inilah hidup kita yang silih berganti datang kepada kita hal-hal yang menggembirakan dan hal-hal yang mengenakan. Sehingga apa yang Nabi ajarkan kepada kita, demikian pula apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya, itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita terus berada dalam kondisi yang terbaik dalam semua kondisi-kondisi yang menimpa diri kita. Dan misalnya kita berharap, ya, ketika kita meninggal dunia, kita bisa menorehkan kenangan manis untuk orang-orang sesudah kita. Ya, wa tarokna alaihi fil akhirin. Kami Allah meninggalkan kenangan manis untuk orang-orang belakangan. Ya, orang-orang belakangan. Sekalian, ya, ini mungkin ya yang ini Anda sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan ikhwah sekalian pada pertemuan kita kali ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada semua kita untuk insya Allah membuat hidup kita ini semakin bagus,
semakin bagus ke depan insya Allah Ta'ala. Kawan, ya kita nggak tahu ini bagaimana hidup kita ke depan. Ya, Mas Asri di Palembang, ya kita sekarang hidup, tapi kita nggak tahu ini, ya bagaimana hidup kita ke depan. Cuma yang pasti sekalian, ya yang pasti apa? Kalau belajar dari orang sebelum kita, mereka mengalami hal-hal yang silih berganti. Ada hal-hal yang mengenakan, ada hal yang tidak mengenakan, ada hal-hal yang mereka impikan, mereka cita-citakan, dan mereka bisa mendapatkannya satu persatu. Tapi ada hal yang tidak mengenakan, yang mereka nggak mau mendapatkannya, tapi ternyata kena, ya, kena ujian-ujian, ujian A, ujian B, ujian C. Tapi kemudian sekalian satu persatu kemudian lewat, lewat. Kenapa? Karena Allah menyelamatkan mereka dari ujian-ujian tersebut. Sekarang ini akhi, ya ada hari-hari depan kita sekalian, di depan kita. Yang pasti sekalian, kita selalu harus punya impian-impian yang besar, ya, untuk bisa menghasilkan karya-karya besar yang kita tinggalkan untuk orang-orang belakangan. Ya, orang-orang yang belakangan. Ya. Apa yang mau kita buat sekalian untuk masa depan kita? Apa yang mau kita hasilkan untuk masa depan kita? Sebagai seorang bapak untuk anak-anak kita. Ya. Sekarang ini lihat Fikrul ini akhi, gendong anaknya sedang belajar, lihat Nasruddin gendong anak ketika belajar. Ya. Saya membayangkan saya punya anak untuk kecil-kecil. Sekarang ada yang sudah selesai kuliah, ada yang di Mesir sekarang mau masuk S1. Ya, Masya Allah. Dulu dulu ya seperti antum-antum akhi. Tapi Masya Allah, Allah berikan kita kesempatan hidup, ya, kesempatan menampingi mereka, mereka berada pada posisi yang sekarang mereka sedang berada padanya. Ya, mau siapa? Yang jauh sekali, ya, yang jauh sekali dibandingkan dengan kita. Ya, waktu itu kita akhi, ya apa? Sangat terbatas apa yang kita dapatkan. Dan mereka Masya Allah mendapatkan hal yang jauh lebih besar daripada apa yang kita dapatkan. Nah, saya sedikit menyebutkan, Masya Allah, kenikmatan saya rasakan ya. Anak saya sekarang ada satu, itu di Mesir. Ya, alhamdulillah sudah selesai dia SMA-nya, SMA-nya sekarang masuk kuliah. Ya, dia belajar posisinya sangat jauh. Saya dulu keluar itu nanti pas kuliah. Jadi keluar negeri itu nanti pas kuliah. Dia ini keluarnya pas SMA. SMA udah keluar. Ya, ke Mesir ke Al-Azhar. Belajar itu masih jauh lebih banyak daripada yang saya pernah pelajari. Ya, saya nggak sempat merasakan nikmatnya menghafal Quran. Betul belajar mandiri, tapi nggak sampai terkondisikan ya untuk bisa belajar selama sekian tahun bisa menghafal Quran itu nggak sampai segitu. Tapi beliau ini sekalian anak-anak itu alhamdulillah terkondisikan dengan programnya itu untuk bisa menghafal Al-Quran, menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu yang sangat sangat jauh, ya sangat jauh. Dan sekarang ini Masya Allah, ya beliau sudah mulai mengajar. Ya, ada kelas-kelas yang disiapkan ini, tamat SMA sudah mulai mengajar kepada orang-orang beberapa materi-materi keislaman yang berhubungan dengan Al-Quran. Sekalian. Artinya apa? Ya kita berharap apa? Kita berharap anak-anak kita itu jauh lebih besar dari jauh lebih apa lebih lebih unggul daripada kita. Ya. Khususnya pada masa-masa seumur kita ini, ya, umur kita. Dan itu tugas orang tua, menyiapkan hal-hal, memberikan jalan-jalan bagaimana anak-anaknya itu lebih hebat daripada mereka. Sama ya, kita melihat murid-murid kita ini, akhi, yang kita ajarkan, mungkin nanti mereka pada fase, akhi, pada fase seperti kita, ya, mungkin apa akan punya punya kemampuan, punya eh, punya kemanfaatan yang mungkin lebih besar daripada pencapaian yang sekarang kita dapatkan. Ya, Ustaz Asri sekarang ini, ya, di Palembang ada murid-murid yang belajar, mungkin nanti ada yang pergi ke Madinah misalnya, ya, kemudian pergi ke apa, pergi ke Stiba, kemudian ke Madinah, kemudian ternyata pulang, ya, mendapatkan ilmu yang lebih banyak dibandingkan dengan ilmu kita, dan bahkan memberikan kemanfaatan yang lebih besar daripada apa yang pernah kita, ya, yang pernah kita dapatkan pada usia seperti itu, ya. Tapi ya seperti kata guru saya, ya, ya itulah guru, ya, itulah guru. Apa akhirnya punya murid-murid yang lebih hebat daripada gurunya itu, ya, punya murid-murid yang akhirnya apa, ya,
itu muridnya punya hal-hal yang lebih hebat dibandingkan dengan guru-guru dan dengan guru-gurunya. Tapi masya Allah, itu sebuah kenikmatan sangat luar biasa. Maka sekalian, intinya Anda mengingatkan ya sekalian, apa yang kita pelajari ini ya benar-benar bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Hari-hari yang ada depan ini kita siapkan, kita siapkan untuk bisa memberikan hal yang sangat besar manfaatnya untuk umat. Iya, akan ada hal-hal yang akan datang kepada kita, kita siapkan diri kita, ya, menerima hal-hal yang baik untuk hidup kita. Demikian pula kita siapkan diri kita untuk menerima hal-hal yang dorok yang mungkin buruk bagi diri kita. Ya, dengan apa? Dengan ilmu, ilmu kesyukuran dan ilmu kesabaran. Semoga ketika kita mampu mensikapi dengan benar, Allah berikan kepada kita yang lebih besar daripada apa yang kita dapatkan sekarang. Kesyukuran, la in syakartum la azidannakum. Kesyukuran, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian itu bersyukur kepada Allah, ya, bersyukur Allah, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan amal, syukur dengan dakwah, la azidannakum. Maka sungguh aku Allah benar-benar akan tambahkan lagi kenikmatan kepada kalian. Dan apa? Dan sabar ketika datang ujian, sobrun jamil. Maka Allah akan berikan kepada kita sudah itu kenikmatan besar yang lebih besar dari apa yang kita dapatkan sebelum. Itu akhi ya, yang mau saya ingatkan pada hari ini berawal dari apa? Dari perkataan Nabi Yakub ya kepada anak-anaknya. Kita untuk istri kita untuk murid-murid kita ya mengatakan fasoburun jamil. Sabar itu indah. Sabar itu indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, menjaga kita dalam kebaikan-kebaikan. Dan semoga apa? Kebersamaan kita di lembaga ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada pribadi-pribadi kita, membuat kita terus naik level keimanan kita. Dan yang kedua, menjadikan kita sebagai wasilah mengantarkan banyak orang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian lagi dari Anda pada hari ini. Barakallahu fikum wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, demikian materi anak. Kita mendengarkan mungkin ada tambahan-tambahan atau ada faedah-faedah yang dapatkan dari pertemuan kita pada hari ini. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Asri dulu, Ustaz. Asri Ansyah mungkin dulu. Ayo, Ustaz Asri. Tafadhol Ustaz. Betul, Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustaz. Masya Allah materinya Ustaz. Jazakallah khair atas materinya sangat menggugah bagi kita semuanya para mutorbi untuk bagaimana mengambil pelajaran ya. Pelajaran tentang tadi ya, pelajaran salah kesabaran. Masya Allah. Kesabaran eh, Nabi Zakaria ya. Masya Allah Nabi Yakub ya. Nabi Yakub dengan Yusuf ya, Masya Allah di surat Yusuf tadi. Kemudian ya masalah ini ya, ketika sebagaimana seorang Muslim, seorang mukmin ya ketika diberikan kelapangan maka dia harus bersyukur ya, yang kita dapatkan harus bersyukur apapun itu ya, kita harus syukuri nikmat yang begitu besar ya, nikmat berlembaga seperti ini ya, Masya Allah, nikmat kebersamaan bisa kita tarbiyah walaupun mungkin tarbiyahnya online ya harus kita maksimalkan kehadirannya, Masya Allah tadi artinya bagaimana kita bisa mengkondisikan diri ketika kita tarbiyah, kita belajar seorang murid mendengarkan baik-baik ya, karena ya mungkin ada kami sedih saat ini karena apa istilahnya saya sesungguhnya amalan itu sesuai dengan anu kita ya, al amalu jinsu minal amal ya, al amalu jinsu minal amal, artinya kalau kita baik atau kita maksimalkan waktu kita ini ya, kita beradab dengan guru kita, maka insya Allah kita akan dapatkan murid juga seperti itu
ya kalau kita beradab ketika belajar, ya belajar untuk mengambil ilmu dengan seorang syekh atau seorang ustadz, maka insya Allah kita akan begitu juga ya. Mungkin istilahnya kalau Indonesia mungkin hukum alam atau hukum ini ya, ini. Jadi akan mendapatkan juga, kita akan merasakan eh, murid yang bisa lebih, dan juga Ustaz tadi itu bagaimana caranya kita ini untuk murid ini lebih bagus daripada kita ya Ustaz, ya, Masya Allah. Atau kalau kita punya murid bisa lebih bagus, itu lebih bagus ya, lebih baik ya. Jangan kita mengatakan oh ini ilmu kita ini harus guru yang lebih bagus, tapi bisa juga murid yang lebih baik. Ternyata Ustaz ya, mungkin para murabbi kita ya, para ustaz kita yang mungkin yang sekarang ini eh, bisa bermanfaat anak-anaknya ya, atau murid-muridnya lebih baik daripada kita. Masya Allah. Ya Ustaz, mungkin cuma itu Ustaz dari kami. Mungkin ada tambahan info yang lain. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami ya, peribadatan kita semuanya. Khususnya kami di Wahda Sumsel ya, karena masih banyak ya PR-PR kita yang harus kita kerjakan, khususnya di lembaga kita ini ya, bagaimana manajemen kepengurusan ya, karena kami juga baru belajar ya, Masya Allah masih banyak butuh proses, bagaimana mengarahkan para pengurus bisa tertarbiyah pengurus juga, bagaimana juga bisa selalu hadir untuk musyawarah ya, butuh kesabaran tadi saja, Masya Allah, kesabaran ya, kita bersyukur ketika diberikan ke lapangan, kita bersyukur, kemudian ketika kita diberikan doro ya, kesukaran atau ini, maka kita harus bersabar. Barakallahu Ustaz, syukur Ustaz, tas ya, syukran. Ya Ustaz, syukran barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mungkin ada tambahan? Ya, Pak Ustaz Ihsan. Ada yang mau sampaikan? Syukur atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf, videonya kami tidak tampilkan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Barakallahu fikum. Izin Ustaz bertanya, tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustaz tentang adab di akhir tarbiyah tadi, bahwa salah satu adab yang dicontohkan oleh gurunya kita Ustaz adalah ketika berkomunikasi, maka dia fokus komunikasi, tidak memegang handphone misalnya atau yang lainnya. Ketika belajar fokus belajar. Ini Ustadz, fenomena seperti ini sering kami dapati, bahkan oleh yang bisa dikatakan oleh orang-orang yang berilmu sekalipun. Jadi kita berkomunikasi, kita berbicara, tetapi matanya di handphone dan tidak fokus dengan kita. Artinya kan dari sisi adab ini kan kurang Ustadz. Kira-kira bagaimana caranya Ustadz kita menyampaikan nasihat untuk diri kami dan orang yang dia berbicara ketika dalam posisi seperti itu Ustadz. Yang kedua Ustadz, kalau boleh tahu siapa nama guru atau Ustadz yang mengajarkan adab tentang yang seperti disampaikan tadi, ketika berbicara maka HP-nya disimpan, tidak di ini, ketika belajar fokus untuk belajar Ustadz. Syukur Ustadz. Iya. Ikhwan, kadang-kadang kita kalau mau berikan sesuatu, Ustaz, itu kadang-kadang memang nggak open, nggak terbuka secara langsung. Ya. Tapi kadang-kadang apa? Kita bisa menyampaikan secara terbuka. Ya, kalau sama murid-murid itu kan bisa terbuka ya. Ya karena kan dia murid kita, ya kalau belajar lagi coba HP-nya diamankan. Nah, itu kan pasti bisa tuh, cepet tuh kan. Ya, ya bagaimana kalau sekiranya antum ngomong, ada murid antum yang sibuk di depan antum, ya bagaimana perasaannya kan? Oh iya, nggak, ya. Kalau kita jadi guru, kita isi materi, orang pada sibuk di HP itu, bagaimana rasanya? Ini kan nggak pas. Demikian pula seorang guru ketika dia sedang mengisi materi, muridnya pada sibuk dengan HP-nya, itu kan nggak pas. Jadi bisa secara langsung. Untuk orang-orang apa yang dia itu mungkin secara itu dibawa dia, ya, muridnya, anak-anaknya dan seterusnya. Ya. Tapi kalau sekiranya mungkin orang yang mungkin di atas kita, ya kan, kita bisa sebutkan contoh-contoh yang lain. Ya, sebutkan contoh orang-orang yang kita kenal, ya Masya Allah, bagaimana mereka itu ketika mereka berinteraksi luar biasa. Ya, luar biasa menjaganya, menjaganya.
Ya kalau guru saya itu akhi, ya guru anak, dia sebenarnya bukan dia dikenal bukan sebagai ustadz, ya. Dia dikenal sebagai apa? Sebagai seorang pebisnis sebenarnya itu, akhi. Sebagai seorang mentor, sebagai seorang trainer, sebagai seorang pendamping pendamping bisnis, pendamping manajemen kelembagaan, apakah kelembagaan perusahaan ataukah apa ataukah ataukah lembaga sosial. Nah, dia eh, apa? Saya lama sekali sama beliau, sering hadir acara beliau itu, blog beliau itu, namanya itu Coach Fahmi. Jadi kalau antum cari internet, cari namanya itu apa? Coach Fahmi namanya, Coach Dr. Fahmi. Nah, saya perhatikan beliau itu masya Allah kan, hampir bertahun-tahun tuh hampir nggak pernah ketemu beliau kumpul di sebuah kebersamaan atau ngobrol begini lagi, itu sedang pegang HP. Itu nggak pernah. Nanti saya lihat beliau pegang HP kapan? Kalau lagi sendirian kan, apa? Itu baru dia beliau pegang HP, ya, baru pegang HP. Dan ketika beliau itu pegang HP sendirian, kalau kita buka buka itu medsos itu hampir selalu beliau hadir merespon. Saya kan heran tuh, ya. Kalau dia apa masuk ke medsos, itu dia hampir tiap hari punya punya postingan. Dan selalu yang bagus postingan itu, akhi. Ya. Yang kedua, selalu memberikan respon. Kalau ada orang misalnya apa yang melike ya di Facebook itu dia apa menjawab lagi itu. Dan dia pernah mengatakan, ya, saya ini kalau ada orang yang merespon saya, ya, saya akan langsung balik sama dia. Kalau ada orang masukkan saya di sebuah grup, ya, saya nggak pernah keluar dari grup tersebut. Masya Allah, saya membayangkan seperti apa ya, ya, dan seterusnya. Nah, itu diantara hal yang saya berguru bersama beliau, ya. Nah, kakek belum juga istiqomah kan, bagaimana bisa menjaga interaksi ketika bertemu dengan orang lain. Ya, tahu tuh masalah-masalah HP, bagaimana mengamankannya. Oh, itu ya bukan perkara yang mudah ya, Fikrul ya. Ya kita ini apa? Orang ya sibuk lah. Antara dua, memang sibuk atau gak sok sibuk. Kan gitu kan? Ya apa ini bukan dari HP-nya itu. Ya kan itu, akhi. Nah, jadi ini mengajarkan. Oh ya, kalau kita sama orang coba, bagaimana caranya bisa aman itu HP. Kalau HP-nya dibuka, emang apa lagi mencatat pelajaran. Kalau tarbiyah kita pegang HP, ini kan ada kemungkinannya. Buka yang lain atau memang mencatat di HP kita. Ya, ya. Tapi intinya apa? Ya, buatlah guru kita, buatlah teman bicara kita selalu dalam kondisi berprasangka baik kepada kita. Ya. Jangan buat orang lain berprasangka buruk kepada kita. Iya. Dengan apa? Iya. Apa saja saat kondisi HP, kondisi duduk kita, kan, akhi? Kondisi apa? Ini duduk ini. Ya, lalu begini nih. Ini khusyuk mendengarkan atau mengantuk? Gitu lagi. Ya. Ini orang ini lagi khusyuk mendengarkan gini. Gini maksudnya. Atau sedang mengantuk sekalian. Gitu. Itu ya kita hanya melihat, akhi. Tapi kalau kita perhatikan tuh apa ulama-ulama kita, kalau mereka itu belajar memang melihat pada guru ketika belajar itu, akhi. Ya gitu, akhi. Ya, ketika khutbah Jumat, bagaimana khutbah Jumat, akhi? Melihat kepada pemateri, kepada khotibnya itu. Bukan melihat ke lantai. Mungkin ke lantai apa? Ya, mau dengarkan khusyuk. Tapi gara-gara begini, jadi tertidur. Ya kan, akhi? Ya. Jadi apa? Buatlah guru-guru kita, buatlah teman bicara kita selalu dalam prasangka baik kepada kita. Dengan apa? Dengan pengkondisian dari kita. Pengkondisian dari kita. Kira begitu, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Syukur Ustaz Mas jawabannya. ya? Oke, Ustaz. Mungkin cukup ya untuk hari ini. Semoga pekan depan, akhi, kita bisa dimaksimalkan kehadirannya. Ya. Saya berharap selalu, akhi, antum selalu berusaha ya menjaga waktu pertemuan kita. Jam 5:30 kita bisa hadir sampai 7:30. Kalau hadirnya lebih maksimal, tentu lebih banyak lagi yang bisa kita dapatkan insya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.